Episode ini dimulai dengan Do-hee dan Kwon menari tenggo sambil melawan orang-orang yang menyerang mereka. Tiba-tiba musik berhenti saat Kwon membacakan 3 aturan pengawal dan menatap mata Do-hee saat dia masih dalam pelukannya. Tapi Kwon tiba-tiba melepaskannya saat menyadari dia jatuh cinta kepada Do-hee. Wanita itu terkejut dan sirine polisi terdengar di udara. Mereka segera berteleportasi ke apartemen. Tanpa banyak bicara, Kwon melepaskan tangannya dan pulang. Seperti yang diharapkan, Do-hee menemukan perilakunya yang aneh. Sementara itu di yayasan, Gayung terluka saat berlatih tarian pedangnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan seberapa dekat Do-hee dengan Kwon. Dia bertanya kepada Bokyu apakah ada pilihan lain, tapi Bokyu bersikeras Kwon harus tetap menjadi pengawal Do-hee. Bokyu meyakinkan Gayung bahwa hati Kwon sedingin es. Dia tidak mungkin jatuh cinta. Setibanya di rumah, Kwon tidak percaya hati iblisnya mulai melembut. Dia berusaha tidak mengakui bahwa jatuh cinta pada Do-hee. Di sisi lain, Do-hee juga masih mempertanyakan sikap baru Kwon yang terlihat aneh. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke yayasan mencari tahu apakah dia memiliki perasaan kepadanya. Di sana, dia bertemu Gayung yang mencoba untuk tetap tenang ketika dia ingin mencapik-capik Do-hee. Dia meminta Do-hee pergi, namun Do-hee bersikeras bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Kwon. Do-hee nekat masuk ke kantor. Dia terkejut melihat semua jam dan dekorasi bergaya antik di kantor itu. Kwon tiba-tiba muncul dan mempertanyakan mengapa dia mengintip. Sambil salting, wanita itu mengatakan dia khawatir setelah Kwon pergi dan ingin memeriksanya. Tiba-tiba Gayung menyela mereka dan menggoda Kwon yang membuat Do-hee cemburu. Setelah Gayung pergi, Kwon mengatakan bahwa Do-hee mengganggunya. Lagi pula, dia tidak ingin lagi menghabiskan waktu bersamanya. Kwon yakin jika Do-hee curiga apakah dirinya memiliki perasaan kepadanya. Di tempat lain, Gwangcheol meninggalkan rekaman Kwon dan Do-hee saat perkelahian di sebuah loker. Sementara itu, Do-gyeon marah setelah terapisnya diam-diam menyebut dia orang gila. Sukmin mengancam Dewan Direksi untuk memilihnya sebagai pejabat ketua. Sebelumnya, ia memiliki pemikiran untuk menyuap semua agar membubarkan tim audit. Do-gyeon menyerang terapisnya dan memasukkannya ke dalam toilet dan memukulinya hingga mati. Setelah pulang, Do-gyeon ditanya ayahnya sudah berapa lama Tuan Cha bekerja untuknya. Rupanya Tuan Cha bekerja untuk Do-gyeon selama 2 tahun dan menjadi serakah. Sukmin memperhatikan noda darah di baju anaknya. Sukmin kemudian bertanya kepada istrinya apa yang telah dilakukan putra mereka. Hanya saja istrinya itu tampaknya tidak peduli. Tapi fakta memperlihatkan jika Sera istrinya itu yang telah membunuh Chun-sok. Saat Kwon diminta menilai latihan Gayung, dia sudah tidak fokus. Pikirannya penuh dengan pertanyaan apakah ia jatuh cinta dengan Do-hee. Gwachol sedang memeriksa rekaman dan mendiskusikannya dengan seseorang yang bernama Abrakas di ruang obrolan. Mereka membicarakan Kwon dan apa yang aneh dari lelaki itu. Gwangcheol meyakinkan pihak lain bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya meskipun harus menghadapi Kwon. Keesokan harinya terjadi ketegangan antara Kwon dan Do-hee. Bahkan para karyawan menyadari ada sesuatu yang aneh di antara keduanya. Gosip dan pertanyaan tentang apakah mereka bertengkar membuat Kwon kesal. Dia mulai bertingkah. Salah satunya dengan mengabaikan perintah Dajong saat dia memberi isyarat bahwa Do-hee sedang bergerak. Sementara itu, Bokyu menyamar sebagai pengantar barang dan mengunjungi kantor Do-hee. Dajong salah mengira, menganggap dia akan menyerang bosnya. Sebelum itu terjadi, ia berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Untungnya Kwon datang untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Seiring berjalannya waktu, Gwangcheol menyusup ke kantor dan mengintai. Hanya saja seperti biasa, ia menyamar dan sempat disapa oleh salah satu karyawan Do-hee. Singkat cerita, kemudian rapat Dewan Direksi diadakan. Do-hee dibuat terkejut karena Sukmin dengan cepat berhasil membuat pemegang saham memihaknya. Bahkan Suan mendukung kakaknya karena dia berjanji akan berinvestasi di perusahaannya. Usai pertemuan, Suan mendatangi Do-hee lagi dan mencoba membuat keributan. Sok-hun dengan cepat membela Do-hee, tapi Do-hee memintanya untuk mundur.
Sukmin juga turun tangan, bertindak sopan tapi mengejek Do-hee karena dia belum menemukan pria yang bersedia menikahinya. Do-hee akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan segera mengambil alih posisi ketua. Sementara itu, So-an kemudian mengalihkan pandangannya pada Kwon. Akan tetapi Kwon bersikeras, dia tidak ingin berurusan dengan wanita itu. Kwon semakin tertekan karena Sok-hun dan Do-hee diam-diam berbicara di dalam mobil. Sok-hun memberitahu Do-hee bahwa dia menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam laporan rekening perusahaan. Sok-hun meyakinkan Do-hee bahwa ia akan membantunya sampai akhir. Hal ini membuat Kwon cemburu lagi. Dia kemudian mengantarkan Do-hee bertemu dengan seorang pengacara yang mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak bukti untuk mengajukan kasus penipuan. Belakangan, polisi juga memberitahu Do-hee bahwa mereka tidak mengalami kemajuan dalam kasus ini. Setelah ini, Do-hee ternyata melanjutkan kencan butanya, dan Kwon menjadi semakin cemburu. Dia semakin gregetan saat Do-hee meminta teman kencan butanya itu untuk segera mendaftarkan pernikahan sore ini juga. Mendengar itu, Kwon berulah dengan meminjam kekuatan kepada Do-hee untuk memberi pelajaran pria kencan itu. Kwon kemudian diperingatkan Do-hee untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak ia perintahkan. Dalam perjalanan kembali, Kwon terus bersikap acuh tak acuh dan mengatakan dia tidak akan peduli lagi dengan apa yang dilakukan Do-hee. Tapi Kwon kemudian teringat jika Do-hee sedang memburu pelaku pembunuh Chun-sok. Dari situ, Kwon memiliki alasan dan menyarankan agar mereka menemukan pelakunya langsung. Setelah itu, Kwon mengajak Do-hee berteleportasi menemukan si mafia. Di sana, Kwon mengancam akan menyakiti ketua mafia jika dia tidak membantunya menemukan Gwang Chol. Tapi di sini, Do-hee justru menolak meminjamkan lengannya. Ia tidak sepakat jika kekuatan ini digunakan untuk melukai orang yang tidak bersalah. Karena ini, Kwon jadi marah. Ia merasa muak dengan kehidupan yang ia jalani selama ini. Menurutnya, sejak bertemu dengan Do-hee, hidupnya menjadi berantakan. Akibat dari kemarahannya itu, Kwon memutuskan untuk berhenti sebagai pengawal Do-hee. Setelah kejadian ini, mereka sama-sama introspeksi diri. Do-hee minta dijemput Da-jong, sedangkan Kwon melamun menyaksikan latihan tarian pedang Jayung. Do-hee tiba di rumah setelah diturunkan oleh Da-jong. Ketika bersantai, ia menemukan pita musik di rumahnya diputar secara tiba-tiba. Ternyata Gwang Chol datang menyusup dan kemudian membekap Do-hee. Begitu tersadar, Do-hee ketakutan karena tubuhnya digantung di atas gedung. Tak lama dari itu, Gwang Chol mulai memutuskan tali penahannya. Namun saat Do-hee akan terjatuh, entah muncul dari mana arahnya, Kwon tiba-tiba meraih lengannya. Di akhir episode ini, Do-hee menangis terharu melihat apa yang dilakukan Kwon untuknya. Nah, gimana? Mereka romantis kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.